Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bira, mau nggak silahkan. Gimana Bira? Saya mau konsultasi dengan kondisi KPM di kelas saya. Iya, gimana? Ini anak-anak itu kok ini ibu saya rasa itu kok konsentrasinya kurang gitu. Untuk satu kegiatan itu kan anak itu saya lihat-lihat itu konsentrasinya paling pol 10-15 itu jarang. Itu terus gimana ibu sih solusinya untuk mengisikannya? Terus itu udah Bira udah usaha dengan jalan apa Saya misalnya? sudah mencoba untuk beberapa misalnya memakai smart TV untuk foto dengan alat peraga yang ada dan dengan gambar-gambar yang berwarna yang menarik untuk anak-anak. Dan kalau misalnya saya keluar itu kok misalnya contohnya keluar diajak keluar lihat pohon misalnya sebuah pohon itu saya baru menerangkan gitu ke anak-anak itu belum sampai 10 menit anaknya sudah ngobrol sendiri gitu. Oh gitu. Kalau itu sebenarnya udah bagus. Namun mungkin kita lihat akar permasalahannya Bira. Jadi pertama itu anak itu mungkin bosan. Jadi kenapa bosan? Karena seperti TV Smart tadi, mungkin Bira muter video atau slide itu terlalu lama karena anak itu paling 5-7 menit Bira itu konsentrasi ya. Kalau itu seperempat jam itu mungkin anak bosan. Nah itu yang pertama. Kemudian materinya kurang menarik bagi anak. Jadi anak yang pengen apa, materinya apa, dan materi yang bagus itu yang interaktif. Jadi anak itu bisa langsung berinteraktif dengan TV Smart tadi. Kemudian kebutuhan anak untuk bergerak, untuk berbicara itu tuh anak itu setiap sekali 2-3 menit itu memang harus itu. Nah karena harus melihat konsentrasi terus, anak itu mau ngomong nanti kalau ini sudah selesai ya bicaranya. Nah itu akhirnya dia ngomong sama atau ngobrol dengan teman sekelasnya atau teman yang terdekat. Kemudian mungkin kesepakatan kelas sudah bagus. Oh sudah bagus itu. Kalau sudah memang kesepakatan kelas itu harus ada. Nah selain itu kita optimalkan TV Smart. TV Smart itu bagus bila sebelum kita mendapatkan sebelum kita punya IFP ya, itu TV Smart itu memang solusi yang bagus, hanya perlu kita optimalkan. Jadi kalau kita pakai TV Smart itu kita selingi dengan interaktif tadi. Jadi ada slide, kemudian anak itu bisa langsung jawab. Bisa ada pertanyaan di situ langsung jawab, anak bisa langsung. Yang pertama. Yang kedua itu misalkan kita menayangkan slide itu cuma 2 atau 3 hari saja. Nah, setelah kita ambil materi itu, kemudian diminta anak untuk musyawarah. Jadi ada diskusi kelompok-kelompok kecil. Nanti salah satu itu untuk soal mental, menerangkan apa tadi ide tadi, materi tadi apa itu anak diminta kesempatan untuk satu kelompok itu satu untuk menjelaskan. Nah itu. Selain itu kemudian anak diajak maju atau pakai remote. Jadi anak itu langsung pakai remote untuk interaksi langsung dengan ini semua. Biasanya kan yang hidupin apa kan Bira anak kadang nggak boleh dan juga gitu ya. Nah itu coba anak itu dicoba silahkan untuk anak itu nanti merepot sendiri mencari tadi, karena kan TV Smart kita udah bisa yang bentuk untuk anak ya, jadi nggak ada mungkin insya Allah nggak ada gambar-gambar yang seperti apa. Nah jadi seperti itu. Kemudian untuk kelompok, kelas, jadi di kelas itu nanti ada satu anak kan biasanya satu anak itu ada yang lebih ya. Nah itu kita kasih tugas untuk misalkan ikut membantu guru untuk menilai, memperhatikan siapa yang paling hebat. Jadi dia kan punya tanggung jawab. Akhirnya teman-teman pun itu dia masih nanti kita harus fokus, kita harus pindah biar nanti juara. Nah itu salah satu anak yang kita beri tugas atau 1 atau 2 anak. Nah jadi garis besarnya TV Smart itu walaupun seperti apa itu tetap kalah. Nah yang paling penting interaksi dan metode mengajarlah. Interaksi kita dengan anak, metode mengajar kita itu sebagai kunci untuk
pembelajaran itu lebih maksimal. Jadi kalau ada anak ramai, anak ngobrol sendiri, ya kita seolah-olah nggak lihat Bira, tapi kita dekati aja Bira. Semoga lancar, sukses, anak-anak semangat belajar, anak-anak sadar belajar dan enjoy yang jelas gitu. Tambah ini ya, saya itu tadi mindful, joyful, ya semakin pemahaman anak itu semakin mendalam. Gitu aja.